Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, saat ini Anda sedang menyaksikan Sumbawa Mencari Solusi. Hari ini SMS edisi pertama. Kami mengambil tema Carut Marut Pasar Seketeng. Berdasarkan video wawancara saya, dialog khusus Dina Raisya bersama Disko Perindak yang berhasil mencapai viewers sebanyak 3.500 penonton masyarakat Sumbawa. Pemirsa DRTV, SMS adalah forum diskusi, bukan forum perdebatan tanpa ada solusi. Kami berharap Carut Marut Pasar Seketeng bisa mendapatkan solusi hari ini. Sudah hadir bersama kita, para narasumber, para pihak yang berkepentingan, yang berkompeten membahas tentang pasar seketeng. Semoga ada solusinya. Atas nama teman-teman kru DRTV, kami mohon maaf apabila sepanjang acara berlangsung nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami harapkan saran dan kritik dari seluruh masyarakat Sumbawa atas pelaksanaan SMS perdana hari ini. Dan mari kita bahas pasar seketeng. Baik pemirsa, para narasumber di hadapan kita saat ini, di samping kanan saya ada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Assalamualaikum Bang Rafiq. Kemudian di sebelah beliau ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, Bang Berlian, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Kemudian ada perwakilan dari Disko Perindak, Bang Rudi, apa kabar? Alhamdulillah ya. Kemudian dari Disko Perindak lagi, Kabid Pasar, baik, Kabid Pasar Bapak Sirajudin. Kemudian abang saya sudah hadir juga. Jadi pemirsa di Pasar Seketeng disenyalir ada pedagang lama dan pedagang baru. Nanti kita bahas. Kemudian ada dari Bapenda, selamat datang Pak. Kemudian ya inilah dia yang paling banyak perhatian terhadap pasar seketeng dari LSM Hakiki, ada Mas Iying, selamat datang Mas Iying. Baik, kemudian ada pedagang lama, perwakilan dari pedagang lama, selamat datang Ibu. Mohon maaf Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Sarea. Oke, baik. Kemudian perwakilan dari LBH Sarea ada Mas Randa. Assalamualaikum Mas Randa. Baik. Pemirsa DRTV, di jajaran tamu undangan ada perwakilan dari lawyer, kemudian teman-teman dari LSM Hakiki juga ada di sana. Kemudian ada perwakilan pemuda dari Seketeng, benar ya Pak ya? Ya, pemuda dari Seketeng. Jadi Bapak adalah masyarakat Seketeng yang rumahnya sangat dekat dengan pasar Seketeng. Baik, pemirsa DRTV, kami mencatat beberapa persoalan yang dipersoalkan oleh masyarakat Sumbawa seluruhnya, baik itu pedagang dan lain sebagainya yang ada di pasar Seketeng termasuk masyarakat Seketeng. Jadi beberapa persoalan kami himpun dari komentar netizen berdasarkan dialog khusus Dina Raisya bersama Disko Perindak yang saat itu juga membahas pasar seketeng. Kemudian kami himpun melalui media partner kami, jadi SMS ini adalah program DRTV bersama Sumbawa Lawyer Club. Jadi informasi banyak kami himpun dari sana, maka beberapa persoalan kami himpun, diantaranya yang pertama adalah sistem pembagian lapak atau kios untuk pedagang lama. Apa kabar pedagang lama? Karena pedagang lama ada yang sampai sekarang belum mendapatkan tempat juga. Nanti kita tanyakan kepada Disko Perindak
sebetulnya ada berapa pedagang sih di Pasar Seketeng. Kemudian kenapa pedagang lama itu tidak masuk semua dan kenapa ada pedagang baru. Kemudian ada sistem perawatan kebersihan terkait sampah yang ada di Pasar Seketeng, yang dihasilkan oleh Pasar Seketeng itu kemudian seperti apa. Karena beberapa dokumentasi memperlihatkan bahwa pemuda Seketeng justru membersihkan sendiri Pasar Seketeng. Nanti kita tanyakan seperti apa pertanggungjawaban dari teman-teman yang mengelola Pasar Seketeng. Kemudian apa sih sebetulnya syarat memiliki kios di Pasar Seketeng? Bagaimana caranya bisa ada pedagang baru? Sementara pedagang lama pun belum terakomodir semuanya. Kemudian pembagian zona sesuai jenis barang yang ada di Pasar Seketeng. Sepertinya teman-teman pedagang ada ingin memberi usul saran kepada dinas gitu, supaya posisi kios sesuai dengan jenis barang yang dijual, seperti di lantai 2 mohon untuk tidak barang yang berat-berat ya, seperti itu. Nanti kita dengarkan dari mereka semua. Kemudian ada saluran air yang buntu. Kita beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita menyaksikan netizen mempublish keadaan Pasar Seketeng yang hujan sebentar sudah digenangi air gitu. Dan para pedagang tentunya tidak bisa berjualan dan para pembeli tentunya males ke sana. Jadi saluran airnya buntu. Jadi kita akan tanyakan semuanya kepada dinas terkait seperti apa penanganannya. Apakah memang seperti itu, tidak ada solusi atau seperti apa. Kemudian pengelolaan parkir dan limbah sampahnya. Apakah dinas terkait bersedia mengajak Karang Taruna Pasar Seketeng, Kampung Seketeng untuk mengelola parkir dan lain sebagainya. Perwakilan pemudanya sudah ada di sini, Bapak. Kemudian isu yang paling hot, Pak Ketua DPR, disinyalir. Jadi mari kita konfirmasi di sini semua. Ada jual beli kios oleh anggota DPR. Mari kita tanyakan semuanya. Mumpung semua orang ada di sini ya. Saya beserta seluruh kru yang bertugas menghadirkan acara ini dan saya memandu saja. Jadi aturannya adalah semua narasumber yang ada di sini beserta tamu undangan boleh berbicara satu sama lain, saling menanggapi pernyataan satu sama lain berdasarkan penunjukan dari saya. Oke? Supaya acara berjalan dengan tertib. Jadi kami tidak pernah mengharapkan perdebatan Bapak Ibu. Kami hanya menginginkan diskusi yang menghasilkan solusi untuk Sumbawa kita tercinta. Baik, kesempatan berbicara pertama tentunya informasi-informasi tadi sangat ingin kita dengar dari Disko Perindak. Maka itu saya persilahkan Bang Rudi untuk memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua DPRD, Bapak Ketua Komisi 2 mohon izin, rekan-rekan SKPD, teman-teman LSM Hakiki, kita sering berkomunikasi tapi via dunia maya, kemudian lawyer semua, yang terhormat rekan-rekan sekalian. Kami dari Disko Perindak, alhamdulillah sejak akhir bulan April sudah ada pengukuhan, akhir bulan Mei sudah ada pengukuhan bidang pasar sudah masuk ke dinas kami. Jadi secara definitif sudah bisa dilakukan baik dari sisi penataan, pengelolaan dan lain-lain sudah lebih efektif. Kemudian apa yang diinginkan oleh aturan tentu saja dalam hal ini terkait pasar ada standar nasional Indonesia tentunya. Dari sisi bangunan, kemudian dari sisi tata kelola, sudah ada standarnya, sudah ada acuannya semua. Tetapi faktanya semua itu jauh panggang dari api. Kita sudah tahu semua jauh panggang dari api. Ini butuh proses, butuh proses. Secara umum kami sampaikan bahwa Dinas Koperindak bersama tim, bukan dinas saja, semua tim, ada tim dibentuk, tim ekonomi tentu saja.
kita telah berupaya sejak awal pembukaan pasar 10 April 2021. Saya sebut kronologis ke belakang, ini cukup jauh ke belakang. Kemudian puasa saat itu dimulai 12 April, ada libur lebaran tanggal 13, kita ada sosialisasi penertiban mulai 17 Mei, pemindahan pedagang pakaian lantai 2 ke Blok C, dari 24 sampai 28 Mei itu sudah selesai. Pedagang kuliner kita mulai atur tanggal 18 sampai 21 Mei sudah clear. Yang belum pedagang sayur mayur. Mengapa belum? Karena jumlahnya ini tidak terkontrol. Karena melebihi kapasitas secara kasat mata. Ini kelompok sayur mayur atau kita katakan kelompok pedagang pelataran. Ini yang sedang kami upayakan untuk ditata bersama-sama. Kemudian pedagang kios, kita akan adakan sosialisasi sekarang ini seperti disampaikan oleh Ibu Dina tadi, Mbak Dina, bahwa memang benar ada dugaan, ini masih dugaan kita. Kami tidak memberikan suatu kesimpulan karena itu masih dalam proses, baik oleh inspektorat maupun penegak hukum, ini dalam proses. Kami tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan itu, tetapi ini patut diduga ada sesuatu ini mengapa terjadi. Kami tidak bisa memberikan komentar di luar kompetensi kami. Tapi yang jelas ada hal-hal yang tidak sesuai diinginkan oleh aturan, itu fakta. Itu fakta. Tidak sesuai tidak diinginkan oleh aturan. Baik aturan peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, termasuk di dalamnya pasar rakyat. Ini hal-hal yang secara umum saya berbicara regulasi karena bagaimanapun tata kelola berdasarkan aturan. Sekarang seperti apa faktanya? Mungkin saya di sini bisa share. Ada di sini ada bidang pasar. Beliau yang sebelumnya bertugas di Bapenda, beliau yang mengawal semua pasar sketeng ini. Jadi beliau yang lebih pas untuk menjelaskan. Saya masih dari secara umum dari sisi regulasi. Mungkin saya lanjut ke Kabid Pasar. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Ketua Fraksi. Mohon maaf, Ketua Komisi 2, Pak Lina, rekan-rekan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar sketeng ini memang kalau kita berbicara mengenai pembangunannya, pasar sketeng ini ada 2 tahap. Yaitu tahap pertama tahun 2019 dengan alokasi anggarannya untuk blok B dan blok C. Sedangkan untuk tahun 2020 itu blok A. Nah, sekarang ini memang terjadi permasalahan yang di IPAL-nya. Nah, dari pantauan kami sebagai pengelola pasar atau bidang pasar, kenapa ini bisa terjadi? Pada saat PHU kami yang pertama tahun 2019 itu, IPAL itu karena air saja yang masuk berjalan lancar tanpa ada gangguan. Namun belakangan ini terjadi penyumbatan. Nah, pada waktu itu kami minta dari kontraktornya untuk mencari solusi bagaimana ini bisa diatasi. Sudah ada 2 kali penyemprotan untuk salurannya itu. Memang di sana banyak sekali tulang-tulang ikan yang masuk ke saluran IPAL itu. Pada saat pertama disemprot itu ada bisa dibilang tulang kepala ikan. Nah, sementara dari kami pengelola sudah menghimbau kepada pedagang ikan ataupun daging agar menyiapkan tempat untuk istilahnya sisik jangan, ketolak jangan, supaya jangan dibuang di saluran di dalam pipa itu. Karena tapi ada dokumentasi netizen Pak Kabid bahwa genangan air itu sudah ada bahkan sebelum pedagang itu berjualan di sketeng. Berarti bukan karena tulang ikan dong.
Ini untuk IPL, kalau untuk genangan air yang di blok C-nya itu karena di salurannya pembuangan ke depannya itu yang agak mempat. Nah, solusi yang diambil kemarin itu sudah sama kontraktornya, sudah berjalan. Nah, cuman kalau air hujannya melebihi kapasitas curah hujannya tinggi, itu bisa, karena terus terang Pasar Seketeng itu kan berada di bawah dari saluran yang dari Pungka itu. Nah, itu mungkin bisa, itu airnya bisa ke blok C, sedangkan untuk blok B sama blok A itu tidak ada masalah untuk anunya. Cuma yang terjadi saat ini blok C itu Ada berapa blok? Ada berapa blok, Pak? Total? ada 3. Ada blok 3 A, blok B, blok C. Blok C-nya itu diperuntukkan untuk pedagang pelataran. Baik. Normalnya kapasitas kios berapa, Pak? Kapasitas kios yang terbangun itu 411. 411. Ya. Pedagang lama berapa, Pak? Pedagang lama yang masuk di kami itu kalau untuk pelatarannya itu 1.725. Udah lebih berarti, Pak, ya? Lebih. Itu sudah dari hasil verifikasi teman-teman di pasar. Baik. Untuk untuk ini saluran yang dimaksud tadi itu dari tim teknis kabupaten itu sudah mengadakan evaluasi ke depannya bagaimana caranya mengatasi permasalahan. Nah, dari rapat kemarin tanggal 10 itu kami belum tahu hasilnya apa kesepakatannya kemarin dengan kontraktor itu untuk mencari jalan keluarnya agar genangan ini bisa teratasi dengan segera. Baik, masalah genangan kita tunggu aksi dari kontraktor ya teman-teman, kita tunggu. Jadi kalau ada hujan nanti kalau memang belum dituntaskan maka akan ada genangan lagi. Saya penasaran tentang jumlah pedagang, Pak Kabid. Jumlah pedagang tadi kapasitas Pasar Seketeng 400. Kemudian jumlah pedagang yang terverifikasi 1.000 lebih ya Pak ya? 1.000? Untuk pelatarannya 1.725. Untuk pelataran 1.000. Itu berdasarkan pedagang lama enggak Pak? Ini berdasarkan pedagang lama ini. Pedagang lama itu ya, jumlahnya 1.725. 1.725. Itu sudah terakomodir semua masuk Pasar Seketeng Pak? Kalau yang saat ini? Yang pelatarannya ini sudah. Menurut pemantauan kami sudah memang yang kita wajibkan masuk pedagang lama. Jadi, berarti pedagang lama sudah masuk semua ya Pak? Sudah, menurut informasi yang saya ada dari KUPT-nya, karena itu oleh UPT langsung. Sudah. Baik pemirsa, pedagang lama sudah masuk semua ya. Kemudian Pak Kabid, ada isu bahwa ada pedagang baru, benarkah itu? Ya, tidak ditutup kemungkinan ada pedagang baru. Nah, ada syarat khusus nggak sih Pak Kabid untuk bisa masuk berjualan di Pasar Seketeng? Memang pedagang baru ini kalau ingin berjualan kita syaratkan waktu itu KTP, KK, sama permohonan untuk menjadi pedagang di Pasar Seketeng itu. Berarti masih ada tempat disediakan oleh pemerintah untuk teman-teman berjualan di Pasar Seketeng? Kalau kami lihat dari ketersediaan kiosnya itu 411, sementara yang sudah terisi itu sekitar 360. Masih ada sisa sekitar 40-an. Ada sisa sekitar 40. Ya, Oke, Mas Iing silakan Mas Iing kalau mau bicara. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya dari awal ya Mbak Dina paling kritis terhadap Pasar Seketeng ini.
Kenapa saya kritis? Karena saya melihat ada dari awal itu indikator atau indikasi yang saya nilai menurut saya memang pasar skating ini sangat sudah menjadi polemik gitu kan. Pak Kabit, kebetulan juga sama Pak Kabit ini saat itu saya sudah ketemu Pak Kabit ya di ruangannya Pak Husni saat itu yang menjabat sebagai penjabat bupati ya. Jadi kalau menurut saya Mbak Dina memang pasar skating ini dia dikatakan gagal kalau menurut saya. Dan lebih parahnya lagi terhadap pengelolaan yang dilakukan itu menurut saya menjadi tragedi. Jadi ini bertubi-tubi gitu kan. Ada kecerobohan, kesenonohan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Namun kita suarakan tetap juga tidak didengar Mbak Dina. Ini yang cukup aneh. Padahal apa usaha Mas Iing sudah jadi menyuarakan? Gini, saya coba narasikan sedikit. Saat itu saya bilang kalau terkait dengan sonasi yang dilakukan saat ini, itu sembako itu Pak Sirajudin itu tidak akan optimal di atas. Faktanya bagaimana Pak Sirajudin? Sampai sekarang itu ada sembako nggak di atas? Sembako ada, memang ada di atas. Jadi, ada tapi menurut tanunya kan denanya. Tapi fakta di lapangan kan tidak ada. Dari awal sudah saya kasih tahu. Ini jadi terkesan begini dia. Emas itu terlalu dimanjakan. Maksud saya kan begini dia. Kalau memang ada sembako di atas, di bawah, emas juga harus begitu dong. Jangan pilih kasih. Mentang-mentang ini kan rakyat kecil Pak. Emas itu mentang-mentang punya modal, lalu dimuliakan dia. Jadi maksud saya begini, kalau ada teman-teman dari LSM itu yang memberikan informasi, dan maaf ini juga termasuk masalah AMDAL itu Mbak Dina, itu masyarakat skating, pemuda skating itu keberatan ya, sudah membuat surat pernyataan keberatan. Dan anehnya lagi tidak ada respon dari pemerintah, bahkan dibangun bangunan ilegal seharusnya tempat sampah. Jadi sangat rumit masalah pasar skating ini. Jadi kalau menurut saya memang harus ada tekanan-tekanan lah terutama dari ketua komisi ataupun dari ketua DPRD tentunya Pak Rafiq. Kami sangat harap Pak Rafiq karena ini masalahnya sentral ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa. Mudah-mudahan lah dengan forum komunikasi dari DRTV ini bisa direkomendasikan kepada Pak Bupati agar terutama sonasi pedagang itu Pak Ketua itu sangat tidak manusiawi Pak. Ini pedagang lama, dia pengepul, barangnya berat-berat, ditaruh di atas, sakit-sakitan dia. Bayangkan dulu dia Pak ya, tempatnya sangat strategis, lalu kemudian sekarang dia ngontrak 20 juta di belakang pasar, dia ditaruh di atas, ini Ibu Saria ini, ada juga pedagang yang lain di atas, menangis dia melihat. Berarti Ibu Saria ini punya kios di atas. Memang dia dapat kios di atas. Oke. Tetapi karena posisinya di atas, beliau berat bawa barang, kemudian beliau mengontrak sendiri. Ya, 20 juta setahun dia. 20 juta setahun sekarang kondisinya. Iya. Dan dia sakit-sakitan gara-gara ini. Sudah kita kasih tahu kepada Pak Sekda saat itu. Apa kata Pak Sekda? Kalau sudah rezeki itu Tuhan sudah yang atur. Itu orang sakit-sakitan sampai sekarang. Makanya saya kasihan kalau orang ini meninggal, bapak-bapak yang atur ini dituntut nanti di akhirat Pak. Makanya kami harap gitu kan. Mudah-mudahan lah dengan diskusi ini suara-suara rakyat kecil itu didengar. Jangan takut Pak pindahkan emas di atas itu bagian, kasih dia satu blok, misalnya blok A. Di bawah sebagian, di atas sebagian, jangan dimanjakan sembako ini. Makanya kenapa dia sembako itu sampai di pinggir itu Mbak Dina? Karena di atas kan tidak ada yang mau berdagang sembako. Dia kan maunya, bayangkan itu orang di pinggir-pinggir jalan, di pinggir tembok dia bangun. Bahkan sekarang itu di pasar skating itu sudah dibangun rangka. Pak Kabit mungkin sudah tinjau ke lapangan atau Pak Ketua sudah. Nah, adakah bagaimana mengatasi hal tersebut? Sudahkah dipikirkan mungkin? Tapi nanti saja dilanjut. Tidak apa-apa, saya lanjut dulu. Nah, itu yang pertama terkait AMDAL itu saya nggak mau bahas ya, karena itu memang memerlukan waktu dan seiring berjalannya waktu. Tapi kalau menurut saya terkait dengan pedagang sonasi pedagang ini, kalau tidak diatur dengan segera sonasi pedagang, itu lahan parkir itu habis Pak. Jadi kasihan kami rakyat ini yang membayar pajak, mau memarkir kendaraan, tidak ada karena orang tidak ada yang mau berdagang di atas. Makanya maksud saya, kalau yang berat-berat itu seperti sembako, taruh di bawah. Jangan takut ini semua, emas itu, kenapa Pak? Pemerintah itu tidak boleh takut ya. Dia harus memakai logika kalau menurut saya dalam
menentukan kebijakan. Karena kalau tidak begitu, yang jadi korban ya saya. Saya mau parkir tidak bisa gara-gara bayangkan itu di gerbang, setengah gerbang itu parkir ojek. Karena di samping kiri, samping kanan itu pedagang sembako semua. Jadi amburadul kalau menurut saya Mbak Dina, pedagang skating ini mudah-mudahanlah EA1 dan EA2 mendengar. Oke, terima kasih Mas Iing. Sebelum saya berlanjut ke Ibu, saya ingin pemirsa DRTV mendapatkan penjelasan yang terang benderang terlebih dahulu. Saya ingin mendengar dari teman-teman LBH Saraya Mas Radat. Tolong kami diberi penjelasan. Apakah LSM itu boleh melakukan investigasi, gitu kan? Wawancara untuk mendapatkan informasi untuk membantu masyarakat. Boleh nggak sih? Secara hukum itu boleh nggak? Biar teman-teman pemirsa DRTV paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang merupakan perwakilan dari LBH ya, LBH Keringan Saraya. Nah, terkait dengan yang menjadi pertanyaan dari Mbak Dina tadi, apakah berwenang tidak LSM itu untuk melakukan suatu investigasi seperti interogasi atau wawancara? Saya ingin mengatakan pertama karena kita ini ingin bicara hukum. Nah, sesuatu yang menyangkut dengan persoalan hukum tentu harus jelas dulu dasar hukumnya. Kan begitu. Pertama, apakah LSM itu berbadan hukum atau tidak? Ini suatu pertanyaan yang sangat fundamental sekali untuk menentukan suatu legalitas ataupun legal standing dari orang yang melakukan suatu investigasi. Yang meskipun itu untuk kepentingan umum dan atau kepentingan masyarakat. Sekarang katakan saja apabila LSM tersebut tidak berbadan hukum. Tetapi secara regulasi, secara peraturan perundang-undangan bahwa LSM itu memang ada kewenangan dia untuk melakukan suatu investigasi lapangan terkait dengan suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Boleh berarti ya? Boleh. Poinnya itu boleh. Berarti data yang mereka hasilkan boleh dijadikan rekomendasi solusi untuk dinas atau untuk bahkan DPR gitu untuk mencari solusi permasalahan masyarakat. Nah, saya ingin mengatakan terkait dengan perolehan data atas suatu hasil daripada investigasi itu memang itu sangat sah-sah saja untuk dijadikan. Boleh ya Mas Randa ya, selama LSM-nya berbadan hukum. Nah, itu ada sesuatu hal yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi saya ingin pertegaskan. Oke. Kalaupun LSM itu tidak berbadan hukum, sepanjang dia ini menyangkut kepentingan yang ada atau ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, maka dia ada celah di situ yang diberikan kewenangan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Berarti apa yang dilakukan Mas Iying dan teman-teman boleh? Menurut pandangan hukum saya, ya sangat sah-sah saja. Ya mungkin kalau mempertanyakan hal ini kepada sarjana hukum yang lain bisa juga terjadi perbedaan pandangan. Tetapi itulah pandangan dari segi hukum saya berbicara. Sekali lagi saya tegaskan ya sah-sah saja. Hukum kan tegas Mas Randa. Saya bertanya apakah boleh LSM melakukan investigasi agar apa yang dilakukan oleh Mas Iying dan dihadirkan di forum ini hari ini untuk pasar seketeng bisa kita jadikan acuan rekomendasi solusi. Nah, sekali lagi LSM boleh melakukan suatu investigasi sepanjang hal itu menyangkut dengan kepentingan umum dan atau kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Randa, terima kasih. Baik, jadi teman-teman LSM Hakiki terima kasih sudah sangat perhatian kepada pasar seketeng. Ibu, kami ingin mendengar cerita dari Ibu tentang kios Ibu yang ditaruh di atas. Boleh Mas Randa mikrofonnya? Ibu pedagang lama kan Bu ya? Ya, pakai Bu mikrofonnya. Ibu udah berapa lama berjualan? 40 tahun. Luar biasa. Ibu sejak awal memang jualan sembako.
dari pertama jualan sembako. Iya. Kemudian pasar Seketeng kebakaran. Kemudian ibu pindah ke Kerato ya. Iya. Aman-aman saja, tidak ada Aman, masalah ya tidak Bu ada ya. masalah, iya. Yang ibu permasalahkan sekarang apa ibu? Saya kan dulu dijanji di bawah. Dijanji di bawah. Iya. Siapa yang janji Bu? Kepala pasar yang dulu, Bu Dar semua yang bilang. Oh, kepala pasar yang dulu. Iya. Ini Pak Kabit baru ya? Baru, oke. Gak apa-apa didengar dulu Pak Kabit. Terus kita dikasih undangan, dikasih blok A. Blok Tahu A. dikasih penyambutan blok B. Ya. Terus dikasih yang paling tinggi-tinggi di atas semua. Ya, ini ada Pak Ketua di sini berdua, Ibu. Kemudian, terus gimana Bu? Terus kenapa kok bisa orang pedagang baru ditaruh di kios di bawah, kok kita pedagang lama ditaruh di atas? Anna, Itu yang saya minta. baik. Ibu umurnya berapa Ibu? 58. 58. Ibu kalau berjualan sendiri di kios? Atau ada anak Sakit yang lutut kita kalau naik di atas. sakit lutut? Makanya saya nyewa di kiosnya bapaknya Lukpi, saya tidak kuat jualan di atas. Oh, nyewa di kiosnya orang ya Bu Iya. ya? Emang boleh sewa menyewa kios? Enggak, tokonya lain, bukan luar dari pasar. Oke, baik, di luar pasar, Luar toko pasar. pribadi. Iya. Ibu punya kios di pasar Seketeng, tetapi ibu menyewa di luar pasar. Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan Pak Kita dulu di Ketua depan kita dapat, dari dulu di depan posisi kios saya. agak dekat kenapa- Ibu mic-nya, agak dekat. Kenapa kita ditaruh di atas? Itu aja yang saya minta, harus di bawah. Kalau misalnya nanti dipindah ke bawah Ibu, terus gimana dong duit 20 juta Ibu sudah bayar? Enggak apa-apa, tetap saya jualan di sana, nanti bapaknya di sana. Baik. Baik, Mas Ing mau nambahin? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Mungkin Pak Yin. Jadi begini, untuk pedagang sembako ini, data yang ada di kami itu 175 Bu. Ya, sementara kios yang terbangun untuk pasar Seketeng itu, untuk di lantai satunya itu 132. Nah, kenapa ini ada yang di atas dan ada yang di bawah? Nah, seperti itu anunya. Sementara mengenai emas, kenapa emas ini ya? Nah, kami berpikir seperti ini. Emas ini kan menggunakan air raksa, Bu. Nah, kalau dia di atas, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena itu sangat berbahaya sekali terhadap kita. Ya, itu karena ada dan barang-barang berat lain yang ada dimiliki oleh pedagang emas itu alasannya kami kenapa emas ini tetap kita taruh di bawah, karena mereka menggunakan bahan berbahaya seperti air raksa itu. Ya, makanya dia di lorong itu kan tidak kita tidak kita tempatkan di lorong-lorong itu karena itu masalah bahan berbahaya seperti air raksa itu. Gini Pak Kabit, sebentar. Memang kalau di bawah tidak berbahaya gitu Pak Kabit ya? Kalau di bawah itu kan sudah langsung ke tanah Pak. Kalau di atas itu masih menetes ke bawah. Nah, yang di bawahnya kan ada orang itu anunya. Itu kalau di mall-mall itu kalau nggak salah emas-emas itu kan di lantai 2 juga tidak diperhatikan gitu. Jadi artinya maksud Pak Kabit biarlah fungsi pasar Seketeng yang 32 itu nggak apa-apa tidak berfungsi gitu ya. Sehingga emas ditaruh di bawah. Memang maaf, dan terus ini kita berbicara tentang ilmiah. Pak Kabit berbicara ilmiah. Emang itu sudah ada semacam referensi yang dipakai oleh Pemda bahwa itu tidak boleh di atas dan harus di bawah? Atau memang ini hanya logika Pak Kabit yang untuk mengelabui semuanya ini? Nah, itu hasil pertemuan kita beberapa kali dengan tim itu, kita sepakati seperti itu Pak. Karena begini, kalau di atas, sementara sembako ini kalau umpama kita tetap taruh di bawah, jelas pasti ada yang di atas.
karena jumlah kios yang ada di bawah ini 132 unit, Pak. Terus Jumlah sembakonya ini yang data di kami itu 175, Pak. Pasti ada yang di atas lagi. 175. Ya. Itu kios dulu Itu kios untuk, apa? itu pedagang sembako yang ada di kami.